Bismillahirrahmanirrahim. Ta'riful i'jazi wa isbatuhu. Pengertian i'jaz ya, pengertian al-i'jaz dan penetapannya atau pengukuhan ya. Menemenkan apa namanya itu? Istilahnya itu. Temenan gitu maksudnya itu ya. Al-ijaz lafadz atau makna ijaz itu adalah isbatul ajzi. Isbatul ajzi mengukuhkan kelemahan. Al-ajzu itu kan artinya kan lemah ya, tidak berdaya. Mengukuhkan ketidakberdayaan. Wal ajzu fit ta'arufi lemah ya di dalam pengertian, beberapa pengertian itu adalah ismun lil qusuri an fi'li syai', adalah nama al-ajzu itu adalah nama untuk ketidakmampuan dalam melakukan sesuatu. Itu namanya al-ajzu. Makanya salah satu orang yang sudah tua renta itu namanya kan al-ajuz ya. Al-ajuzun itu adalah orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua renta, yang ya susah mau yang berbuat sesuatu itu sudah tidak seperti orang masih muda ya, sulit. Itu ismun lil qusuri an fi'li syai', yaitu istilah atau nama untuk menunjukkan ketidakmampuan dalam melakukan sesuatu. Kalau masih muda masih bisa suruh puasa misalnya. Puasa dari mulai sebelum terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Kalau sudah tua renta, dia mungkin tidak bisa, tidak mampu. Itu namanya al-ajuz. Wa huwa diddu al-qudratu. Lawan istilah mampu, al-qudratu mampu. Jadi al-ajuz itu tidak mampu, tidak berdaya, al-qudratu itu adalah mampu. Nah, maksudnya apa? Wa idza thabata al-i'jazu zaharat qudratul mu'jiz. Wa idza thabata al-i'jazu zaharat qudratul mu'jiz. Apabila telah tampak usaha untuk memberikan memperdaya, maka tampaklah kekuatan orang yang memperdayai, orang yang berkuasa gitu maksudnya ya. Jadi kalau misalnya al-ijaz ya, kalau kemujizatan itu sudah tampak, kalau kemujizatan itu sudah ada, maka akan tampaklah kekuatan orang yang mempunyai mukjizat. Gitu loh maksudnya. Ini Nabi punya mukjizat. Ketika mukjizat Nabi itu tampak, maka tampaklah kekuatan Nabi yang mempunyai mukjizat. Misalnya apa? Mukjizatnya Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an itu sudah menjadi mukjizat, maka Nabi yang membawa Al-Qur'an itu ya tampak kekuatannya, tampak kekuatannya gitu loh ya. Ketika Al-Quran sebagai mukjizat itu telah tampak kemujizatannya, berarti di dalamnya tampak kekuatan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam mukjizat yaitu Al-Quran. Lah kalau Al-Quran itu kalau Al-Quran itu tidak tampak kekuatan di dalamnya, ya berarti itu bukan mukjizat. Sebaliknya kan begitu. Karena Al-Quran menampakkan kekuatannya, maka Al-Quran itu adalah mukjizat. Itu namanya mukjizat seperti itu. Tongkat Nabi Musa itu mempunyai kekuatan, karena di dalamnya terdapat kekuatan, ada kekuatan di dalamnya, tampak kekuatan di dalamnya, maka itu adalah mukjizat ya. Kalau tidak ada kekuatannya ya tidak bisa disebut sebagai mukjizat. Nah, wal muradu bil ijazi huna, dimaksud dengan mukjizat dalam Al-Quran ini maksudnya adalah izharu sidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'wa ar-risalati bi idhari ajazil arabi
an mu'aradatihi fi mu'jizatihi al-khalidati. Yaitu apa? Tampak kebenaran Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalah, ya, dengan tampaknya kelemahan atau ketidakberdayaan orang Arab dalam menentang Rasul, yaitu menentang mukjizatnya yang kekal, yaitu Al-Quran. Ya. Wa ajazul ajyali ba'dahum, dan juga kelemahan generasi-generasi setelah sebelumnya, ya, generasi-generasi berikutnya. Jadi di sini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Kenapa? Karena orang-orang Arab itu tidak mampu gitu loh menandingi Al-Quran, tidak mampu menanding Al-Quran, sehingga tampaklah di situ kemukjizatan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah kemukjizatan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah. Karena Al-Quran itu kemukjizatan yang tidak mampu ditandingi oleh orang Arab, maka benarlah dakwah yang disampaikan, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Wal mukjizat, dan itu pun dan mukjizat Al-Quran ini tidak bisa ditandingi oleh orang Arab pada saat itu maupun generasi-generasi berikutnya setelah orang-orang Arab sampai hari ini, ya, tidak bisa yang mampu menandingi Al-Quran. Wal mukjizatu, adapun yang dimaksud dengan mukjizat adalah amrun khariqun, perkara, sesuatu yang menyalahi atau namanya apa namanya? Kalau di sini artinya tuh, kalau khariqul ada itu artinya yang tidak sesuai dengan kebiasaan gitu loh. Khariq menyelisihi, ya. Lil adat, bagi adat, kebiasaan. Makrunun bit tahadi, yang disertai dengan tantangan. Salimun anil mu'aradati, yang dapat menyelamatkan dari orang yang menentang. Itu namanya mukjizat. Jadi mukjizat itu adalah sesuatu yang tidak seperti biasanya, sesuatu yang di luar kebiasaan. Misalnya apa? Orang bisa terbang, orang bisa apa namanya? Ya, kalau apa namanya? Mukjizat, sorry. Lebih enak contohnya mukjizat, ya, mukjizat yang Rasul, ya, Rasul atau Nabi Rasul, ya. Misalnya Nabi Musa aja, tongkat bisa jadi ular. Itu kan sesuatu yang nggak biasa kan? Tongkat dilempar kok jadi ular, itu kan sesuatu yang di luar adat, di luar kebiasaan. Makrunun bitahadi, disertai dengan tantangan. Bisa nggak seperti ini gitu loh? Bisa nggak melakukan seperti itu? Nah, ketika lawannya tadi tidak bisa menandingi atau tidak bisa melakukan yang seperti itu, berarti orang yang membawa mukjizat itu salimun, mereka bisa selamat dari orang yang menentang mereka. Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, membawa Al-Quran. Nah, Al-Quran yang dibawa oleh Rasul ini sesuatu yang tidak seperti sastra, tidak seperti tulisan yang ada pada saat itu. Tapi Al-Quran ini sesuatu yang bahasanya yang indah, kemudian nilai-nilai sastra di dalamnya luar biasa, itu tidak mampu untuk ditandingi oleh orang-orang Arab. Nah, disertai dengan tantangan. Rasul menantang orang Arab, silahkan, kalau kamu bisa membuat seperti Al-Quran ini, silahkan kalau bisa. Ternyata mereka tidak mampu. Karena mereka tidak mampu, maka Rasulullah bisa menang, istilahnya, dengan selamat dari para penantangnya itu. Itu yang disebut al-mu'jizat. Wal Qur'anul Karimu tahadda bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Araba. Adapun Al-Quran, Rasulullah menantang orang-orang Arab untuk membuat seperti Al-Quran. Wa qad ajizu an mu'aradatihi ma'atuli ba'ihim. Nah, ini ada istilah tuli ba'ihim fil fasahati wal balaghati. Dan mereka sangat tidak mampu mereka, orang-orang Arab itu, ketika Rasul menantang mereka untuk membuat seperti Al-Quran. Padahal mereka itu apa? Tulu ba'ihim fil fasahati wal balaghah. Tulu ba'ihim itu artinya apa? Tulu ba'ihim itu artinya sangat pandai. Tulu ba'ihim itu
sangat orang yang mempunyai kemampuan yang sudah sangat hebat, itu namanya. Tulu ba'ihim fil fasahati wal balagho. Dari secara fasahah dan balagho, orang Arab itu sudah sangat hebat sebenarnya. Tapi mereka tidak mampu. Mamithlu hadza la yakunu illa mu'jizan. Dan yang seperti ini, ya, seperti Al-Qur'an ini tidak lain pasti adalah mukjizat. Ketika orang yang pandai sekalipun, orang yang ahli sekalipun ditantang untuk membuat seperti Al-Qur'an, tapi mereka tidak mampu. Nah, yang seperti inilah yang disebut dengan mukjizat. Ya, misalnya kita mendatangi seorang pelukis misalnya, yang terkenal pelukis. Kita suruh melukis sesuatu. Kita punya lukisan, coba kamu ikuti lukisan saya misalnya. Padahal dia ada ahli melukis, tapi dia tidak mampu mengikuti seperti kita, membuat seperti kita. Berarti yang kita miliki itu kan sesuatu yang luar biasa. Kayak ini contoh aja ya, maksudnya ya. Bisa dipahami kan ya? Ya, contohnya Al-Qur'an lah, Al-Qur'an ya. Faqad tsabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahadal araba bil Qur'ani ala marahili thalatha. Ini enggak saya baca semua aja ya. Dan Rasul itu menantang orang Arab itu dalam 3 bentuk. Yang pertama apa? Yang pertama tahaddahum bil Qur'ani kullah. Rasul menantang orang Arab untuk membuat seperti Al-Qur'an secara keseluruhan. Tidak mampu. Summa tahaddahum bi asyri suwari minhu. Kemudian Rasul menantang lagi orang Arab untuk membuat seperti Al-Qur'an sebanyak 10 surat seperti Al-Qur'an. Disuruh membuat 10 surat seperti Al-Qur'an. Tidak mampu juga. Summa tahadda bi surati wahidatin minhu. Dan Rasul juga menantang mereka untuk membuat 1 surat saja seperti Al-Qur'an. Juga tidak mampu. Ya, ada surat yang dibuat oleh Musailimah Al-Kadzab itu ya. Mencoba menandingi Al-Qur'an gitu ya, dengan menciptakan 1 surat. Suratnya namanya apa? Al-Fil. Al-Fil, ma huwa al-fil. Nah, itu kan kalau kita aja yang baca hari ini sama seperti syair buatannya anak TK kan, anak SD kan. Al-Fil, apa itu gajah? Al-Fil, gajah. Mahu al-fil, apa itu gajah? Lahu udhunun tawil, baginya ada yang memiliki hidung yang panjang. Nah, itu kan syair buatan anak TK. Itu disuruh untuk menandingi Al-Qur'an, ya kan jauh sekali ya. Oke, itu yang pertama terkait dengan al-ijaz. Kemudian lanjut ya. Saya langsung lompat. Jadi ada 3 bentuk itu tantangannya. Yang terakhir membuat 1 surat seperti Al-Qur'an, mereka tidak mampu. Sekarang masuk ke wujuhu ijazil Qur'an. Jadi saya langsung ke ini, wujuhu ijazil Qur'an. Wujuhu ijazil Qur'an. Maksudnya apa? Bentuk-bentuk kemukjizatan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an adalah mukjizat, dan kemukjizatan yang ada di dalam Al-Qur'an itu seperti apa bentuk-bentuknya? Ya. Saya langsung singkat aja ke wal haqiqatu annal Qur'ana mu'jizun bikulli ma yahtamiluhu. Jadi secara hakikat apa yang ada di dalam Al-Qur'an semuanya adalah mukjizat. Apa yang ada di dalam Al-Qur'an, apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an adalah mukjizat. Sehingga di sini hadzal lafdzu min makna, maksud dari lafaz ini adalah fahuwa mu'jizun fi alfazihi wa uslubihi. Jadi Al-Qur'an itu adalah mukjizat di lafaz-lafaznya maupun di rangkaian-rangkaian lafaznya. Ya. Saya pernah waktu saya belajar ilmu tafsir sama Pak Yai Tain termasuk guru saya, beliau ngajar saya ilmu tafsir. Itu beliau menjelaskan bahasa Al-Qur'an itu sangat indah sekali. Ketika Al-Qur'an menyatakan sesuatu yang dahsyat, itu lafadznya pun atau kalimatnya pun sudah menunjukkan sesuatu yang dahsyat. Contohnya apa? Tentang kiamat. Salah satu ayat yang bicara tentang kiamat itu apa? Surat Al-Zalzalah kan?
Nah, itu apa? Idza zulzilatil, loh, bayangin. Bergoncang, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya. Ketika bumi bergoncang-gancing. Dari bahasanya aja sudah menunjukkan goncang-gancing kan? Iza zulzilatil, idza zulzila. Nah, itu menunjukkan bahwa bahasa Al-Qur'an itu sangat luar biasa. Terus apa jawabannya? Tenang. Yatma'innu qulubuhum. Ketenangan. Itu bahasa enak gitu loh. Sesuai, itu Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, wa huwa mu'jizun fi bayanihi wa nuzumihi. Wa huwa mu'jizun fi bayanihi wa nuzumihi. Al-Qur'an itu mukjizat di dalam ilmu-ilmunya, ya, maupun di dalam aturan-aturannya. Jadi ilmu yang terdapat di dalam Al-Qur'an, kemudian konsep nilai-nilai, ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an itu juga suatu mukjizat. Kenapa? Karena ya ini lagi-lagi kalau kita ingin mengetahui mukjizat Al-Qur'an, memang mau tidak mau kita harus mempelajari Al-Qur'an. Untuk mengetahui ilmu-ilmu yang ada di Al-Qur'an, ya kita harus mempelajari Al-Qur'an. Untuk mengetahui ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an, ya kita harus mempelajari Al-Qur'an, ya. Kemudian wa huwa mu'jizun bi ulumihi wa ma'arifi. Ya, juga pengetahuan-pengetahuan di dalam Al-Qur'an. Wa huwa mu'jizun fi tasyri'ihi wa siyanatihi li huquqil insani. Juga di dalamnya adalah mukjizat terkait dengan penetapan hukum-hukum, ya, yang ada di dalam Al-Qur'an, dan penetapan hak-hak umat manusia, hak-hak manusia, ya. Jadi memang seperti pengantar dalam kitab ini, ya, sudah dijelaskan bahwa umat Islam itu akan menjadi umat yang berjaya kalau umat Islam kembali kepada Al-Qur'an. Seperti jayanya umat Islam pada masa dahulu. Mereka bisa jaya karena mereka berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Wes, kita nggak usah munafik lah. Kita satu hari baca Quran berapa kali sih? Berapa, kalau ada yang baca Al-Qur'an, ya saya baca Al-Qur'an. Berapa ayat sih kita satu hari baca Al-Qur'an? Ya. Nah, kalau kita satu hari kadang baca Al-Qur'an, karena setiap hari dalam satu minggu baca Quran cuma 1 kali, 2 kali, itu pun malam Jumat baca surat Yasin, ya. Surat Yasin. Nah, kapan kita bisa memahami Al-Qur'an? Kapan kita bisa menjadi bangsa yang jaya dengan Al-Qur'an? Sedangkan orang-orang yang jaya pada kita tahu peperangan, kemenangan perang salib yang dimenangkan oleh penaklukan ini Romawi oleh Muhammad Al-Fatih. Itu kan tentaranya adalah sebaik-baik tentara, ya kan? Kenapa? Karena walaupun mereka seorang tentara, tapi yang mereka bawa itu Al-Qur'an. Jadi di sela-sela mereka berperang, itu yang mereka baca adalah Al-Qur'an. Bukan Facebook, bukan TikTok, bukan YouTube, ya, tapi Al-Qur'an. Baik, cukup sampai di sini untuk Al-Ijaz, ya.